Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus selalu memberkati, menyertai kita semuanya di dalam segala situasi, kondisi yang kita alami dalam hidup kita setiap hari. Puji Tuhan, biarlah kita terus bisa menikmati kehidupan kita yang disertai oleh Tuhan, sehingga dalam segala situasi itu kita tetap kuat di dalam anugerah Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita pada pagi ini, terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-10. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai 39 kita akan membaca berbalas-balasan demikian firman Tuhan. Ibrani 10 mulai ayat 32. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. 33. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh kecapan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlukan dunia. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaan, karena besar upaya menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Dia yang akan datang sudah akan ada tanpa menentukan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan biasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bapak-bapak, ibu-ibu, dan kita semuanya, renungan kita pada pagi ini berjudul Hidup dalam Iman. Hidup dalam iman. Kehidupan beriman itu bukanlah suatu kehidupan yang mulus tanpa ada tantangan dan rintangan. Kehidupan beriman bukan berarti hidup kita itu otomatis enak, otomatis ngalami hal-hal yang serba lancar segala sesuatunya. Hidup beriman itu membutuhkan beberapa hal supaya kita pada akhirnya bisa menikmati hasil satu kehidupan yang beriman. Untuk itu kita perlu mengetahui dan belajar beberapa hal mengenai hidup dalam iman, supaya kita bisa menjalani kehidupan beriman itu tanpa kecewa, tanpa menyesal. Karena mungkin kita pernah mendengar, sebelum kita percaya kita mendengar, katanya kalau kita percaya Tuhan Yesus, ya berkat mengalir lancar, pol. Katanya kalau kita percaya Tuhan,
Tuhan akan membuat semuanya serba baik-baik saja, aman-aman saja. Tetapi kenyataan hidup beriman itu ternyata tidak seperti itu. Ada hal-hal yang mesti kita ketahui, ada hal-hal yang mesti kita pahami, supaya apa? Supaya kita pada akhirnya tidak kecewa, karena kita punya pemahaman yang salah tentang kehidupan beriman. Maka pada hari ini ada beberapa hal mengenai kehidupan iman. Hidup dalam iman itu bagaimana dan seperti apa? Ada berapa hal yang mesti kita ketahui dan pahami, sehingga diharapkan melalui pemahaman ini kita semakin mengenal Tuhan secara pribadi, dan kita semakin dimantapkan langkah kehidupan kita untuk hidup dalam iman. Yang pertama, bahwa iman itu sesungguhnya ada yang namanya tantangan iman. Hidup dalam iman itu akan selalu menghadapi tantangan iman. Itu hal yang pertama yang harus kita sadari dan ketahui. Kenapa harus ada tantangan iman? Karena iman itu perlu dimurnikan, perlu dibuktikan kualitas imannya. Perlu dibuktikan imannya itu iman yang benar atau tidak. Perlu dibuktikan iman itu iman yang asli atau yang palsu. Maka untuk membuktikan yang asli dengan yang palsu dibutuhkan satu tantangan. Kalau mau membuktikan keaslian emas, maka kita bisa memanaskan emas itu, membakar emas itu sedemikian rupa sehingga semua kotorannya bisa tersisihkan, lalu muncullah pada akhirnya emas yang terbaik 24 karat. Emas 24 karat itu tidak akan bisa kita dapatkan tanpa dibakar dengan api. Dan itulah namanya pemurnian. Kehidupan beriman juga begitu. Maka untuk mendapatkan iman itu asli atau palsu, maka dibutuhkan satu tantangan. Dan tantangan iman itu tujuannya apa? Untuk membuktikan kemurnian iman kita. Iman yang asli yang kita miliki atau iman yang palsu. Di dalam ayat 32 sampai 33 tadi kita membaca, ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Saudara, kitab Ibrani ini ditulis pada waktu itu untuk umat Tuhan yang pada khususnya punya latar belakang orang Israel, orang Ibrani. Itu sebabnya ketika kita membaca surat Ibrani ini banyak mengutip kitab-kitab hukum Taurat perjanjian lama, hukum-hukum perjanjian lama, lalu dikaitkan dengan Tuhan Yesus sebagai penyempurna dari segala sesuatu hukum, karena Yesus adalah perjanjian baru yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Untuk orang-orang Israel yang sudah percaya Tuhan Yesus, dibutuhkan pemahaman
iman yang benar kepada Tuhan Yesus. Karena ketika mereka percaya Tuhan Yesus, mereka banyak menghadapi situasi yang sulit, penuh dengan penderitaan. Situasinya seperti apa? Saudara, kalau orang Israel kedapatan tidak mentaati hukum Torah, apalagi mau murtad dari kehidupan iman mereka yang lama, itu tantangannya berat sekali. Ada yang harus dirajam dengan batu seperti Stefanus. Paulus sendiri juga mengalami bagaimana ia dikejar-kejar dan mau ditangkap. Dan ketika Paulus ditangkap pun, sepanjang kehidupannya sampai meninggal pun, Paulus hidup dalam penahanan. Dari satu tempat ke tempat lain selalu dikawal oleh aparat. Karena Paulus sebagai orang tahanan pada saat itu sampai meninggalnya. Nah, surat Ibrani itu juga demikian. Mengangkat seluruh penderitaan, aniaya, kesakitan yang dialami oleh umat Tuhan setelah percaya Tuhan Yesus. Maka dikatakan, ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang, dikatakan. Sesudah kamu menerima Tuhan Yesus, terang yang dimaksud ini adalah cahaya keselamatan dalam Yesus. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Saudara bisa ngalami ya, yang mungkin dalam hidupnya dari latar belakang kepercayaan yang berbeda, lalu percaya Tuhan Yesus. Dalam diri sendiri saja, ketika kita sejak percaya Tuhan Yesus, ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan lama, pemahaman-pemahaman lama. Yang sebelum percaya Tuhan Yesus, kita bebas melakukan apa saja, termasuk melakukan dosa dan kejahatan. Tetapi ketika kita percaya Tuhan Yesus, segala hal yang tidak disenangi Tuhan harus kita tinggalkan. Yang dulunya suka berzinah, ketika percaya Yesus tidak boleh berzinah. Ketika dulu suka berjudi, ketika percaya Tuhan Yesus tidak boleh lagi berjudi. Yang dulunya suka kawin cerai, kawinnya pun kawin siri, ketika percaya Tuhan Yesus pun tidak diperbolehkan lagi. Menikah itu sekali dan seumur hidup sampai maut memisahkan. Ketika dulu sebelum percaya Tuhan Yesus, kita bisa korupsi, menggunakan uang pemerintah selama ada kesempatan. Kita bisa memakainya sesuka hati kita. Tapi ketika kita percaya Tuhan Yesus, walaupun ada kesempatan besar, peluang besar untuk kita mengambil uang pemerintah atau korupsi, kita tidak diizinkan lagi. Tuhan berkata, cukupkanlah dengan gajimu. Artinya apa? Dalam diri kita sendiri pun ada prinsip-prinsip lama yang harus kita tinggalkan ketika kita percaya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus membawa terang ilahi yang menelanjangi semua dosa-dosa, kesalahan kita. Dan kita diajak, kita dibawa oleh Tuhan untuk hidup di dalam terang.
tantangan untuk diri kita ini menanggalkan prinsip-prinsip lama yang bertentangan dengan firman Tuhan ini sesungguhnya sangat-sangat sulit juga. Karena ada peperangan batin, peperangan dalam diri kita ketika kita akan meninggalkan itu semua. Belum lagi ketika kita punya latar belakang keluarga besar yang tidak seiman, yang keras. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, mereka bilang darah kita bisa dihalalkan karena kita percaya Tuhan Yesus. Prinsip ini juga sama dengan orang Yahudi. Ketika ada satu orang mengkhianati hukum Musa, bisa dirajam dengan batu sampai mati. Nah, ini tentu sangat berat sekali. Sangat berat. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ada tantangan yang berat, tantangan iman. Tapi tantangan iman ini bukan untuk menjatuhkan kita yang percaya Tuhan Yesus. Tantangan iman ini justru tujuannya adalah memurnikan imanmu. Lalu ayat 33, baik waktu kami dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Penderitaan dari luar untuk kita. Penderitaan yang dialami oleh orang-orang lain yang seiman, yang tetap bertahan dalam iman walaupun penderitaan itu berat. Kita pun juga turut merasakan penderitaan itu seperti yang dialami oleh jemaat Tuhan di kota Ibrani. Saudaraku, kita masing-masing punya tantangan iman yang berbeda-beda. Dalam pekerjaan, pasti saudara punya tantangan iman. Antara ikut cara kerja orang yang tidak seiman, yang bisa berbuat apa saja supaya tetap bertahan dalam pekerjaan, sementara kita yang bekerja di tempat yang sama harus bertahan dalam iman dengan prinsip-prinsip iman yang Tuhan ajarkan. Tidak boleh korupsi, tidak boleh melakukan hal-hal yang jahat terhadap perusahaan. Firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Tuhanmu. Tapi tunduk di sini bukan menjilat. Istilah Jawa bukan ngantek. Tapi kita sungguh-sungguh belajar menempatkan diri kita sebagai karyawan atau anak buah yang baik, yang benar menurut prinsip-prinsip firman Tuhan. Ketika kita bekerja pun di lapangan, yang mungkin jualan, ada juga tantangan iman di sini ketika dagangan teman kita atau orang lain laku keras, cepat habis dagangannya. Tapi sementara dagangan kita tidak selaris dagangan mereka yang tidak seiman dengan kita. Tentu ini menjadi pergumulan yang berat bagi kita. Mungkin ketika kita ngobrol-ngobrol dengan teman kita, samping kiri kanan kita yang lebih laris, mereka akan berkata kepada kita, ayo ikut aku biar laris dagangannya. Cari apa? Penglaris. Di mana? Di gunung sana. Di mana? Di tempat sana, di sungai itu, di laut itu. Bisa membuat laris dagangan. Ini juga tantangan bagi kita. Tetap bertahan dalam iman. Menjaga kemurnian iman kita. Ketika menghadapi tantangan dalam pekerjaan, dagangan kita tidak selancar, selaris dengan dagangan orang lain. Iman kita sedang dimurnikan. Dalam kehidupan rumah tangga
tangga kita juga demikian. Seringkali kita dimurnikan dengan hal-hal yang sangat pahit dan sangat berat. Baik pasangan yang masih muda maupun pasangan yang sudah bertahun-tahun, mungkin sudah menjalani pernikahan 25 tahun, mungkin sudah menjalani pernikahan 50 tahun, pasti punya pengalaman. Pengalaman yang sulit, pengalaman yang pahit, pengalaman yang sungguh berat dan penuh dengan penderitaan di dalam membangun hubungan rumah tangga. Yang muda-muda, pasangan muda bisa bertanya kepada yang sepuh-sepuh yang sudah hampir 50 tahun usia pernikahannya. Apakah selama menjalani perjalanan rumah tangga selama 25 tahun, 50 tahun, itu enak-enak saja, lancar-lancar saja? Ataukah sebaliknya, selalu saja ada tantangan, halangan, rintangan, pergumulan? Dalam rumah tangga, orang-orang beriman pun akan menghadapi hal yang sama. Tantangan dalam rumah tangga, membangun rumah tangga. Kitab Amsal menyatakan, Tuhan mengingini kesetiaan. Tapi Tuhan tidak menemukan kesetiaan itu. Yang diingini dalam diri seseorang adalah kesetiaannya. Tetapi adakah kesetiaan di dalam masing-masing rumah tangga? Ketika tidak cocok dengan pasangan kita, pernahkah terpikirkan walaupun cuma selintas, cerai saja? Enak kan? Selintas kita punya pikiran, cerai saja. Masa punya pasangan kok cerewet, bawel, kan gitu sudah. Lalu yang satunya berpikir, cerai saja dah. Ngapain punya pasangan kok lelet, lambat. Cerai saja kah, pasanganku selalu ngomel terus siang malam pagi petang. Saudara, selintas kita punya pikiran, dan seringkali pikiran-pikiran yang melintas seperti itu dalam hubungan dengan pasangan, itu juga sebenarnya sedang memurnikan iman kita. Karena kehidupan iman kita yang di dalam Tuhan Yesus itu, kita tidak boleh punya pikiran untuk bercerai, meninggalkan pasangan kita, seberat apapun, sebanyak apapun persoalan dalam rumah tangga. Walaupun orang yang setia, kata firman Tuhan, itu sangat sulit, sangat sedikit, tapi biarlah jemaat Tuhan di GKJ Bethlehem ini didapati Tuhan sebagai orang-orang, sebagai jemaat yang setia, yang ditemui Tuhan di antara sekian banyak penduduk dunia yang tidak setia. Tuhan selalu mencari orang-orang yang setiawan di muka bumi. Dan saya berharap, dan saya selalu berdoa supaya jemaat Tuhan seluruhnya di Bethlehem ini adalah orang-orang yang setia, yang dibanggakan oleh Tuhan. Walaupun berat hidup ini, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, kita biarlah didapati Tuhan sebagai orang-orang yang setia. Tuhan Yesus berkata kepada dalam perumpamaan, mengatakan, ketika ada bos besar, tuan besar mau pergi, dia mempercayakan beberapa talenta kepada beberapa orang. Ada yang diberi 1 talenta, ada yang diberi 3 talenta, ada yang diberi 5 talenta.
kepada yang diberi 1 talenta. Orang yang dipercaya 1 talenta ini tidak mau melakukan apa yang dikehendaki tuannya. Bahkan berkata, engkau jahat, engkau tuan yang jahat. Lalu tuan ini ketika balik dia berkata, hai engkau hambaku yang jahat. Lalu kepada 2 hamba yang lain yang diberi 3 talenta dan 5 talenta. Ketika 2 hamba ini mampu dipercayai dengan talenta-talenta yang diberikan, Tuhan itu berkata apa? Tuhan itu berkata apa? Hai engkau hambaku yang baik dan setia. Tuhan menghendaki kita sebagai umat yang setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan, setia dalam segala hal. Karena apa? Tuhan senang dengan orang-orang yang setia. Seperti Tuhan setia kepada umatnya. Memang berat untuk menjaga kesetiaan Tuhan itu. Tuhan juga menjalani satu perjalanan hidup yang berat ketika datang di dunia ini. Saudara, untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa, Tuhan itu menjalani satu perjalanan di dunia ini sangat berat. Ketika lahir di kandang, karena tidak ada tempat baginya yang memadai. Semuanya sudah penuh, full. Ketika mati pun dia harus ditangkap sebagai penjahat, dianiaya, disalibkan, diejek, dihina. Ini satu kehidupan yang berat juga ketika Tuhan datang ke dunia dalam wujud manusia Yesus. Tapi Tuhan kan memberi teladan dalam hal apa di sini? Salah satunya dalam hal kesetiaan. Tuhan sudah membuktikan kesetiaannya kepada umatnya, walaupun itu sangat berat. Saudara, mungkin kita berpikir ketika Tuhan datang ke dunia dalam wujud manusia itu kita gambarkan seperti Bapak Jokowi yang suka blusukan. Waktu jadi gubernur, waktu jadi wali kota, waktu jadi presiden, beliau suka blusukan ke tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang kumuh. Tujuannya pada akhirnya adalah untuk membangun kota atau tempat yang kumuh itu, untuk kebaikan tempat itu. Persoalannya, apakah Bapak Jokowi atau pejabat yang belusuan itu mengalami penderitaan, mengalami dirajam batu, mengalami masa-masa sulit ketika belusuan? Enggak. Karena aparat tetap mengawasi. Karena pengawal-pengawal tetap mendampingi di saat belusukan sekalipun. Tetapi Yesus sebagai Tuhan, dia harus datang ke dunia dalam wujud manusia. Dikatakan, ia mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba. Mengambil rupanya seorang hamba. Loh. Cocok kan? Mengambil rupa seorang hamba. Kalau misalkan ayat itu berkata ia mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba, lalu Yesus lahirnya di kerajaan, misalkan cocok nggak firmannya? Nggak cocok. Maka ketika dikatakan ia mengosongkan dirinya, menganggap kesetaraannya dengan Allah itu tidak dipertahankan, tetapi dia mengambil rupa seorang hamba. Lalu ketika dia lahir di Bethlehem, dia lahir di kandang, cocok. Dan ketika matinya pun disamakan dengan penjahat, walaupun tidak ada kejahatan dalam diri Yesus.
tapi demi kesetiaannya kepada saudara dan saya, supaya saudara dan saya selamat, bahkan seluruh dunia ini selamat, Tuhan mau menjaga kesetiaannya itu, sekaligus memberi teladan. Walaupun hidup itu penuh penderitaan, Tuhan itu setia dan adil. Supaya apa? Supaya setiap kita, walaupun kita menghadapi tantangan iman, supaya saudara dan saya bisa belajar mengikuti jejak Yesus. Hidup dengan kesetiaan kepada Tuhan, tapi sekaligus hidup dengan kesetiaan kepada pasangan kita masing-masing. Walaupun berat jalan itu. Lah pasanganku tidak setia, itu urusannya dia dengan Tuhan. Sedapat mungkin dan seharusnya kita pertahankan kesetiaan kita. Sebagai istri, sebagai suami, sebagai umat Tuhan, setialah seperti Tuhan setia. Setia, setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Kan begitu. Setia kepada Yesus sampai mati, seperti Yesus setia kepada kita sampai mati. Bukan hanya setia kepada Yesus sampai mati, tapi harus kita diajar Tuhan setia kepada pasangan kita, keluarga kita, sampai maut memisahkan. Ada tantangan-tantangan lain yang bapak-bapak, ibu-ibu gumulkan hari-hari ini. Tapi percayalah saudara, saudara tidak menghadapi pergumulan itu sendiri, tapi kita saling mendoakan, saling menopang dalam doa. Walaupun tidak terkatakan kepada saudara, ketika kita ibadah Rabu, kita juga berdoa untuk sidang jemaat, supaya Tuhan kuatkan. Itulah pentingnya persekutuan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Yang pertama itu, bahwa iman itu menghadapi tantangan iman. Yang kedua, tantangan iman yang kedua adalah iman itu memiliki upah. Disebut upah iman. Ayatnya di mana? Ayat 34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Perhatikan bagian terakhir ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Apakah itu? Harta apakah itu? Keselamatan di dalam Tuhan. Keselamatan di dalam Tuhan bagi orang-orang yang didapati Tuhan. Lulus tantangan iman, lulus ujian iman, akan menerima upah iman, yaitu keselamatan kekal bersama Tuhan di surga. Harta ini sangat-sangat mahal. Karena banyak orang mengupayakan kehidupan kekal, keselamatan kekal. Saudara kalau lihat film-film dokumenter itu ada raja-raja di Cina, raja-raja di belahan dunia ini yang berusaha untuk hidup umur panjang. Disebut pengen hidup 1000 tahun lagi. Bahkan dalam puisi Khairil Anwar pun, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Dan bagi raja-raja, dia mengerahkan ahli-ahlinya untuk mencari jamu, membuat obat supaya bisa umur panjang. Tapi berapa panjang umur manusia? Mungkin bisa bertahun-tahun, puluhan tahun, ratusan tahun umur bisa panjang. Tapi apalah artinya umur panjang kalau tulang otot semakin lemah dan pada akhirnya tidak bisa menikmati hidup umur panjang.
Istilah Jawanya jadi kembang bayang. Selalu menjagai tempat tidur karena tidak bisa bangun. Umurnya panjang, apa artinya kalau badannya lemah? Tidak bisa bergerak, bebas. Apa artinya umur panjang? Tetapi Tuhan menjanjikan bagi setiap kita yang percaya, yang bertahan dalam iman, akan mendapatkan upah iman, yaitu kehidupan kekal, keselamatan di dalam Yesus. Ini penting, saudara. Lihatlah, banyak orang mencari surga, lihatlah banyak agama, kepercayaan mencari keselamatan kekal. Tapi mereka tidak mendapatkannya. Saudara, tidak ada nabi, tidak ada orang suci yang berkata, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tak ada. Tidak ada nabi, orang suci manapun yang berkata, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada kepada umatnya. Yesus berkata kepada para murid dan kepada orang percaya, supaya di mana aku berada, di surga berada, di situ pun engkau berada. Umat Tuhan akan selalu mengikuti di mana tuannya berada. Itulah harta yang lebih baik, harta yang lebih menetap sifatnya. Keselamatan dicari bangsa-bangsa, tapi Tuhan Yesus sudah datang memberikan keselamatan itu kepada saudara dan saya dengan kita beriman, dengan kita percaya. Dan tugas kita hari ini adalah bagaimana kita menang atas tantangan iman, bertahan dalam iman. Karena sedemikian berharga upah iman itu, maka jika tantangan iman itu datang, jika hari ini hidupmu ada tantangan iman, ada penderitaan, ada kesulitan, ada persoalan dalam hidup, itulah tantangan iman yang harus kita hadapi. Tapi bagaimana kita merespon tantangan iman itu? Bagaimana kita merespon kesulitan, penderitaan dalam hidup itu? Bagaimana kita merespon persoalan dalam hidup itu? Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari di sini. Yang pertama, kita bertahan dalam iman, walaupun penderitaan itu terlalu berat bagi kita. Dalam ayat 32 tadi dikatakan, ingatlah kamu akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Iman itu perlu diperjuangkan. Kita harus tetap pertahankan iman yang kita miliki, kita jaga iman itu walaupun tantangan itu berat. Saudara, apa tantanganmu hari ini dalam kehidupan imanmu? Ayo kita belajar di jemaat pada saat itu. Hari ini ayo kita belajar dan kita lakukan, pertahankan imanmu. Karena upah iman kita terlalu mahal. Bertahanlah dalam perjuangan yang berat dan sungguh-sungguh. Seperti Yesus sudah memberikan teladan, satu perjuangan yang berat untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sampai di atas kayu salib Tuhan berkata apa? Eloi, Eloi lama sabachthani. Begitu berat perjuangan itu, tapi Tuhan Yesus ajarkan kepada kita untuk kita juga bertahan dalam penderitaan yang berat itu. Jangan kita kalah dengan penderitaan, dengan masalah. Jangan gara-gara tidak diingini oleh orang yang kita taksir, anak-anak muda. Jangan gara-gara kita tidak diingini oleh orang-orang yang kita sukai. Ya wes dah, aku mau membangun rumah tangga dengan engkau. Aku cinta padamu, aku sayang kamu. Aku ikut agamamu saja. Anak-anak muda, ayo
Jangan menyerah, bertahanlah dalam imanmu. Jangan kalah dengan godaan itu. Gara-gara ketampanan, gara-gara kecantikan, kau tinggalkan imanmu. Jangan. Bertahan dalam iman, dalam perjuangan yang berat. Tuhan sudah memberikan teladan hal itu. Hal yang kedua, ketika tantangan iman itu muncul, apa respon kita selanjutnya? Dalam ayat 34 dikatakan, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Orang yang beriman, walaupun dalam penderitaan, walaupun dalam kesulitan, walaupun dalam tantangan, orang yang beriman ketika menghadapi semua persoalan dan tantangan iman itu, bukan menghadapi dengan bersedih, dengan merespon dengan bersedih. Bukan. Respon orang beriman ketika menghadapi tantangan iman itu adalah sukacita. Bukankah sukacita itu adalah buah Roh Kudus? Kasih, sukacita, buah Roh. Orang dalam diri orang beriman hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Itulah yang memungkinkan, itulah yang memampukan orang beriman ketika menghadapi persoalan dan beban hidup yang berat bisa bersukacita. Bisa bersukacita dalam penderitaan yang berat. Seperti jemaat di sini. Ketika hartanya dirampas, bukan hartanya saja, bukan benda matinya, harta materinya saja dirampas. Ada yang istrinya dirampas. Ada yang pekerjaannya hilang. Tetapi mereka tetap bersukacita. Dikatakan kamu menerima hal itu. Hal apa? Ketika harta milik kita dirampas. Kamu menerima hal itu dengan sukacita. Kenapa jemaat bisa bersukacita ketika hartanya dirampas? Karena dia tahu dengan pasti dia memiliki harta yang lebih baik, yaitu keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya saudara bersukacitalah dalam pengharapan selalu, bersukacitalah dalam imanmu selalu, walaupun hidup ini berat, saudara. Saudara, hidup ini berat apa ringan? Hidup ini berat apa ringan, saudara? Tantangan banyak, persoalan ada selalu. Tetapi ayo kita sikapi dengan sukacita di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan, itu kuncinya. Hal yang selanjutnya, bagaimana kita merespon tantangan iman itu? Ayat yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Jangan lepaskan kepercayaanmu. Artinya apa? Jangan lepaskan imanmu. Ya. Jangan lepaskan imanmu. Jangan tanggalkan imanmu. Jangan tinggalkan imanmu. Seberat apapun masalah hidupmu, tetap andalkan Tuhan, tetaplah miliki iman yang kokoh, tetaplah bertahan dalam iman, bahkan bersukacitalah dalam pengharapan. Firman Tuhan dikatakan dalam kitab Nehemia, sukacita karena Tuhan itulah kekuatanmu, sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu ketika kita bersukacita di tengah penderitaan kita. Sukacita dalam Tuhan itu menjadi kekuatan kita. Kenapa? Karena Tuhan sanggup menolong kita, karena Tuhan sanggup melepaskan kita dari berbagai beban berat itu dan memberikan kita kemenangan. Respon selanjutnya ketika kita menghadapi tantangan iman, ayat 36.
Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Apa yang dijanjikan Tuhan? Hidup yang kekal, keselamatan. Apa yang dijanjikan Tuhan? Kasih karunia Tuhan untuk hidup di muka bumi ini. Jadi kasih karunia Tuhan untuk kita bisa menjalani hidup di bumi ini, kecukupan dan berkat anugerah keselamatan dari Tuhan. Maka jangan lepaskan imanmu, jangan lepaskan kepercayaanmu. Tekunlah di dalam iman. Apa sih arti tekun dalam iman itu? Bersabar. Seperti petani. Ya, dalam kitab Yakobus menggambarkan ketekunan itu seperti seorang petani. Kesabaran seorang petani. Ketika dia menanam benih, apakah benih itu pasti akan tumbuh dengan baik tanpa ada hama? Enggak. Hama akan selalu ada untuk menyerang benih yang kita tanam. Ketika benih itu baru dimasukkan ke tanah, bisa-bisa dicuri oleh burung, dimakan burung. Ketika benih itu kita masukkan ke tanah untuk kita tanam, bisa-bisa semut juga mengambil benih itu dibawa untuk di gudang makannya semut. Ada saja hama, sejak benih ditanam ada saja hama yang mengancam, entah itu burung, entah itu semut. Kalaupun benih itu bisa sampai bertunas, berakar dan bertunas, ada juga hama selanjutnya. Bisa ulat hamanya, bisa semut yang menggerogoti benih yang baru tumbuh itu. Tapi bisa juga semut. Saudara, saya pernah bertani. Rumah saya di pinggir sawah. Jadi tahu persis sejak petani menanam, bertumbuh, benihnya itu selalu ada ancaman, selalu ada hama yang mengancam. Ketika bisa berakar dan bertumbuh mulai bersemi, dia akan terus naik dan bertumbuh kurang lebih ya. Rata-rata kalau tanaman pertanian, padi, kedelai, apa itu paling 3 bulan sudah bisa dipanen. Tapi selama menunggu masa panen ini, saudara, ada saja tantangannya. Hamanya akan selalu ada. Dan disinilah kesabaran, keuletan, ketekunan seorang petani dibutuhkan. Itu sebabnya firman Tuhan mengambil satu contoh ketekunan, kesabaran seorang petani dari saat mengolah tanah, menanam benih sampai memetik buahnya. Digambarkan seorang petani itu orang yang sabar, yang tekun. Kalau petani tidak sabar dan tekun, dari menyiapkan tanah sampai menanam sampai memetik panen, maka petani tidak akan pernah bisa menikmati hasil panennya. Baru menanam ada semut nyuri benihnya. Baru ditanam ada burung yang mengambil benihnya. Udah dah, tidak usah nanam, banyak semut. Dimakan burung. Sudah tumbuh. Lalu berbunga, sedikit berbuah. Tikus datang makan itu tanaman padi, tanaman sayur, tanaman buah, dimakan oleh tikus. Lalu misalkan ada petani yang tidak tahan uji, tidak sabaran. Sudahlah, nanam juga dimakan tikus kok, tidak usah lagi, tidak mau bertani. Pertanyaannya, apakah petani yang model demikian akan memetik hasilnya? Tidak. Hanya petani yang tekun, hanya petani yang sabar, hanya petani yang ulet yang akan memetik hasil pertaniannya. Kehidupan iman juga begitu, saudara. Maka dikatakan kamu memerlukan ketekunan. Ketekunan apa? Ketekunan iman. Kesabaran iman.
Supaya apa? Bisa memetik upah dari iman, buah dari iman. Ya memang berat, tapi dibutuhkan, diperlukan kesabaran, ketekunan dalam kehidupan iman itu. Selanjutnya ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Jangan mundur imanmu, tapi maju. Ada tantangan iman, ada penderitaan, ada persoalan, ada penderitaan. Jangan mundur imanmu, tapi majulah dalam iman. Semakin banyak tantangan, semakin maju. Semakin kuat angin penderitaan, angin tantangan, semakin kuat memegang Tuhan Yesus. Supaya apa? Pada akhirnya kita mendapatkan upah. Kalau kita gampang mundur dalam menghadapi tantangan iman, maka kita tidak akan menikmati apa yang dijanjikan Tuhan. Dikatakan, tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Kita akan memperoleh hidup kekal, keselamatan, berkat Tuhan dalam hidup ini ketika kita tidak mundur dari iman kita walaupun penuh dengan tantangan. Jangan mundur, saudara. Semua kita menghadapi tantangan iman. Siapa di sini yang tidak punya tantangan iman? Ayo. Baik secara pribadi, kedagingan kita, baik secara dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, usaha. Siapa yang tidak punya tantangan iman? Angkat tangan. Tidak punya masalah? Tidak ada yang angkat tangan, berarti semua punya tantangan iman. Dengan porsi masing-masing, dengan beban masing-masing, semua punya tantangan iman. Dari yang kanan sampai yang ujung kiri, dari yang belakang sampai yang depan, sampai yang sana. Semua punya tantangan iman, tapi jangan mundur, ayo maju. Seperti burung Raja Wali, semakin besar itu angin menerpa hidupnya, Raja Wali akan semakin membubung tinggi, mengembangkan sayapnya. Semakin keras, semakin besar angin topan melandanya, dia akan semakin tinggi. Dan lihatlah, Raja Wali akan semakin kuat, akan semakin terlatih otot-ototnya, sehingga bisa semakin membubung tinggi di awan-awan, walaupun badai menerpa hidupnya. Kehidupan iman saudara juga seperti itu. Ketika saudara menyerah dalam angin badai tantangan iman, saudara, otot-otot imanmu tidak akan pernah kuat dan tidak akan pernah bisa menikmati upah dari iman, kehidupan yang kekal. Tapi ketika kita terus maju dalam iman, di tengah badai kehidupan kita, persoalan hidup kita, maka otot-otot iman kita akan semakin kuat dan kita akan menjadi orang yang terlatih, umat yang terlatih hidup dalam iman. Firman Tuhan katakan, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Orangku yang benar, umatku yang benar akan hidup dengan iman. Oleh iman. Iman yang bagaimana? Iman yang teruji. Iman yang asli. Iman yang asli bagaimana? Harus menghadapi tantangan hidup dan merespon dengan benar. Responnya bagaimana? Tetap bertahan dalam iman walaupun berat hidup ini. Tetap bersuka cita walaupun berat tantangan hidup ini. Tidak mundur, tidak menyerah. Bertekun
tekun, bersabar dalam iman. Itu yang Tuhan mau. Itu sebabnya sebagai penutup kita akan baca bersama-sama. Ini menjadi tekad iman kita. Ayat 39, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Biarlah ini menjadi tekad iman kita. Tanahkan boleh datang silih berganti, jangan mundur. Ayo kita punya tekad. Ya, aku mau punya tekad seperti ini. Aku bukanlah orang-orang yang mundur dan kalah lalu binasa, tetapi aku adalah orang-orang yang hidup dalam iman dan beroleh hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Mari kita berdoa.